Hai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tentang proyeksi pada dimensi 3. Langsung saja kita mulai. Kita akan mulai dari soal yang pertama. Diberikan kotak, nah kotak ini maksudnya adalah kubus, yaitu kubus ABCDEFGH. Di sini saya sudah membuatnya. Kemudian yang A, kita diminta untuk menentukan proyeksi garis BE dan CE terhadap ABCD. Nah, agar lebih gampang kita buat bidang alasnya agak berbeda warnanya agar kita bisa sedikit membedakan dengan sisi yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian kita konstruksi yang pertama adalah garis BE. Nah, untuk menentukan proyeksi dari suatu garis, kita perlu memperhatikan ujung-ujung dari garis tersebut. Dan ujung-ujungnya adalah titik B dan titik E. Titik B kita proyeksikan ke bidang ABCD. Karena titik B sudah ada pada bidang ABCD atau dia pada bidang ABCD, maka proyeksinya adalah titik B itu sendiri. Kemudian titik E, apabila kita proyeksikan ke bidang ABCD, maka nanti jatuhnya di mana kira-kira? Nah, kalau kita lihat dari atas, kita bisa kelihatan ya, kira-kira jatuhnya titik E itu nanti di mana, yaitu di titik A. Itu kalau kita mengira-ngira. Nah, kemudian kalau kita secara matematis ingin mencoba caranya, menyelesaikannya gimana? Jadi kemarin kan kalau kita ingin memproyeksikan titik ke bidang, maka kita perlu membuat garis yang melalui titik tersebut dan tegak lurus dengan bidang. Kebetulan kasus ini titik E itu dilalui oleh garis AE dan garis AE ini tegak lurus ABCD. Oleh sebab itu, maka proyeksi dari E ini adalah titik A. Titik A ini. Karena apa? Karena AE itu tegak lurus ABCD. Kita sudah memperoleh dua titik proyeksinya, setelah itu kita hubungkan. Tadi kan proyeksi B itu kan B, proyeksi E adalah A, berarti proyeksi proyeksi EB terhadap bidang ABCD adalah garis AB. Kalau kita lihat dari atas seperti ini ya, jadi tidak terlihat, berarti itu tandanya sudah terproyeksikan dengan benar. Berarti yang A, proyeksi BE terhadap ABCD adalah AB. Kemudian proyeksi CE terhadap ABCD. Kita perlu gambar CE. Nah, sama seperti yang tadi ya. C posisinya sudah pada bidang ABCD, maka proyeksinya adalah C itu sendiri. Kemudian E, tadi proyeksinya apa? E terhadap bidang ABCD, yaitu titik A. Oleh sebab itu, proyeksi dari CE terhadap bidang ABCD adalah garis AC. Seperti ini ya. Kalau kita lihat dari atas, terproyeksikan dengan benar. Dan proyeksi CE terhadap ABCD adalah AC. Selesai yang nomor A. Selanjutnya yang B. Yang B itu proyeksi AE pada bidang BDHF. BDHF kan belum ada, maka kita konstruksi atau kita gambar terlebih dahulu. Ini kita hapus saja agar tidak rancu. Kita akan menggambar BDHF terlebih dahulu. BDHF. Kemudian AE. A,
E. Ya. Nah, proyeksinya gimana? Pertama kita pandang titik A terlebih dahulu. Titik A kita proyeksikan pada BDHF. Kalau kita lihat seperti ini kan. Jadi kalau kita mau cari garis yang tegak lurus dengan BDHF dan melalui titik A, maka kita perlu membuat garis diagonal, yaitu garis AC. Kenapa kita membuat garis AC? Karena pada bidang BDHF itu dia punya bagian sisi, yaitu sisi BD ya, sisi BD. Maka kita akan menggunakan BD ini untuk mencari proyeksi A terhadap bidang BDHF. Kita cukup fokus pada BD. Nah, kan konsepnya kalau kita ingin memproyeksikan, kita perlu membuat garis yang melalui A dan tegak lurus BDAF dan diwakili oleh BD. Maka kita perlu membuat diagonal karena BD itu merupakan diagonal juga ya. Kita lihat dari atas. Nah, ini kan tegak lurus. Maka di sini ada titik potong. Titik potong itu kita beri nama I misalnya ya. Maka I itu merupakan proyeksi titik A terhadap BDHF. Kalau kita lihat dari sini kan seperti itu. Jadi proyeksinya A adalah I. Kasusnya sama untuk yang E. Di E kita buat diagonal juga. Tujuannya apa sih? Agar kita mendapat garis yang tegak lurus dengan ini, dengan FH ya, ini FH ya. Kemudian kita beri nama titiknya yaitu J. Ini ya. Nah, proyeksi A pada BDHF adalah I, proyeksi E pada bidang BDHF adalah J, maka proyeksi AE pada bidang BDHF adalah IJ ya. Kita buat garis baru bernama IJ yang merupakan proyeksi AE terhadap bidang BDHF. Yang nomor B, yang nomor atau yang poin, kayaknya lebih tepat yang poin ya, karena ABCD kan bukan nomor. Jadi yang poin B adalah proyeksi AE terhadap BDHF adalah IJ. Nah, di sini kita lihat pentingnya sebuah gambar itu adalah ini, karena apabila kita tanpa menggambar terus kita menjawab proyeksi AE terhadap bidang BDHF adalah IJ. IJ yang mana? Ya kan, kalau kita buat kubus kan nggak ada, itu garis IJ kan nggak ada. Maka gambar itu penting untuk membantu kita menjawab sebuah soal. Itu tadi jawaban untuk nomor 1. Sekarang nomor 2. Kita menggunakan kubus juga di nomor 2 ini. Yang A, proyeksi garis FD pada bidang ABCD. Kita buat ABCD. Kemudian garis FD. Oke, sip. Setelah itu kita proyeksikan garisnya, itu garis FD. Kita perlu memandang titik D dan F, titik ujung-ujung dari garis tersebut. D sudah pasti ya proyeksinya apa, kemudian F juga sudah pasti proyeksinya apa, karena ini hampir sama dengan soal nomor 1. Jadi proyeksi DF atau FD pada bidang ABCD adalah BD. Kalau kita lihat dari atas, seperti ini ya, sudah terproyeksikan dengan benar. Jawaban untuk poin A itu proyeksi FD terhadap ABCD adalah BD. Selanjutnya yang B. Yang B proyeksi garis EC pada bidang CD HG. Kita hapus dulu biar enggak rancu.
Pertama kita konstruksi dulu bidangnya, yaitu bidang CD CDGH. CDHG. Bidangnya ada di sebelah sini. Kemudian garis EC. Oke. Nah, EC juga saya kira mudah ya, karena C sudah pada bidang karena C sudah pada bidang CDHG, maka proyeksi C adalah C itu sendiri. Dan nah kalau kita proyeksikan E kepada bidang CDHE, maka proyeksinya adalah titik H. Kemudian kita hubungkan C dan H. Kalau kita lihat, sudah terproyeksikan dengan benar. Berarti yang B, proyeksi EC terhadap CDHG adalah CH. Yang terakhir, proyeksi EA pada bidang ABCD. Kita hapus dulu, kemudian kita konstruksi ABCD. Kemudian kita gambar garis EA. Ini agak unik ya soalnya, karena sebelumnya kalau kita memproyeksikan garis, kita kan nemunya garis proyeksinya. Tapi untuk saat ini ternyata bukan garis. Kalau kita lihat dari atas, EA itu proyeksinya ternyata bukan pada garis, tapi pada titik, yaitu titik A. Tadi kan prinsipnya kita lihat ujung-ujungnya. Ujung-ujung dari AE adalah titik A dan titik E. Titik A kita proyeksikan ke ABCD adalah A. Titik E kita proyeksikan ke ABCD juga A. Maka proyeksi dari AE terhadap bidang ABCD adalah titik A ya. Jadi titik A bukan garis AA. Nggak ada yang namanya garis AA itu. Kalau tipe baterai ada baterai AA, AAA. Tapi kalau garis AA nggak ada, garis BB, garis HH juga nggak ada ya. Adanya titik A, titik B, titik H. Berarti proyeksi EA terhadap ABCD adalah A. Itulah jawaban dari soal nomor 2. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Diberikan sebuah kubus ABCDEFGH dengan titik P. Kita buat titik P-nya terlebih dahulu. Titik P terletak pada garis CG, tepatnya di tengah garis CD. Kita perlu membuat titik yang terletak di tengah-tengah CG. Di GeoGebra kita bisa menggunakan fungsi midpoint, itu maksudnya titik tengah ya. Titik tengah dari apa? Garis CG. Nah, sudah jadi itu titik I. Secara otomatis GeoGebra akan menamai titik secara urut ya kan. Terakhir kita titiknya H. Maka apabila kita membuat titik baru, titiknya otomatis dinamai I. Nah, tapi pada soal kan P. Maka kita perlu merename titik ini. Jadi titik P terletak pada tengah-tengah CG. Sekarang yang A, pertanyaannya adalah proyeksi AP terhadap bidang alas. Bidang alas yang dimaksud adalah ABCD. Kita perlu membuat AP. A ke P. Nah, di sini kita bisa lihat proyeksinya apa ya, mudah sekali ya. A proyeksinya adalah A, P proyeksinya adalah C. Kita tinggal menghubungkan A ke C. Maka proyeksi dari AP terhadap bidang ABCD adalah AC. Jadi poin A, proyeksi
AP terhadap AB adalah AC. Kemudian nomor B, poin B. Proyeksi BP terhadap bidang BDHF. Kita hapus dulu ini ya, biar nggak mengganggu. Kita konstruksi BDHF. BDHF. Seperti itu gambarnya. Kemudian BP-nya ada di mana? BP-nya ada di sini. BP. Oke ya. Kita lihat BP itu berarti ujung-ujungnya adalah titik B dan titik P. B proyeksinya gampang karena B ada pada bidang BDHF, maka proyeksinya adalah B itu sendiri. Sekarang P. P itu letaknya kan di tengah-tengah garis CG. Berarti nanti proyeksinya di bidang BDHF adalah di tengah-tengah garis ini juga. Atau lebih tepatnya berada di tengah-tengah bidang BDHF. Seperti itu ya gambarnya. Nah, caranya kita membuat titik tengahnya gimana? Gampang, kita perlu membuat dua diagonal pada BDHF. Kemudian perpotongannya berarti dia pasti di tengah. Di sini kita punya titik baru namanya titik I. Kemudian kita hubungkan P dan I. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memastikan apakah benar sih P itu jika diproyeksikan pada bidang BDHF itu terletak pada I. Nah, ngeceknya gimana? Ngeceknya kita cari tahu apakah PI itu tegak lurus BDHF. Nah, kita lihat di sini kan PI itu berpotongan dengan garis BH dan DE. EDF ya. Maka kita selidiki. Yang pertama, apakah PI tegak lurus BH atau IH? Kita cek ya. Nah, dari sini kelihatan tegak lurus. Begitu pula dengan FI. Apakah PI tegak lurus dengan FI? Kita ngeceknya di sini. Nah, ini ya. Set. Ini kalau kita cek maka tegak lurus. Oleh sebab itu benar. Benar apa? Proyeksi P pada bidang BDHF adalah titik I. Kemudian kita hubungkan antara B dan I. Nah, maka itu adalah proyeksinya. Ya, seperti ini gambarnya. Maka poin B jawabannya adalah proyeksi BP terhadap BDHF adalah PI. Kemudian lanjut yang poin C, AF terhadap BDHF. Kita hapus dulu semuanya agar tidak mengganggu pemandangan. Nampaknya P juga kita nggak butuh ya, karena di sini kita menggunakan AF. Kita buat AF dan BDHF. F proyeksinya apa? Gampang. F juga karena dia pada bidang. Selanjutnya A. A apabila kita proyeksikan pada BDHF nanti jatuhnya di mana? Kita lihat dari atas ya. Maka dia kalau tegak lurus berarti tegak lurus di sini. Atau kita bisa membuat suatu garis untuk membantu ya, yaitu garis diagonal. Diagonal AC. Nah, diagonal AC itu kan tegak lurus BD. Oleh sebab itu, maka perpotongannya merupakan proyeksi A pada bidang BDHF. Kita namai titik potongnya I. Maka I itu merupakan proyeksi A pada bidang BDHF. Kita lihat dari atas kan tegak lurus ya. Tegak lurus. Kemudian kita hubungkan proyeksi F pada bidang BDHF adalah F
Proyeksi A pada bidang BDHF adalah I, kita hubungkan garis antara F dan I, membentuk garis baru yang namanya FI. Berarti C jawabannya proyeksi AF terhadap BDHF adalah FI. Nah, itu adalah jawaban dari soal nomor 3. Soal yang terakhir adalah soal nomor 4. Pada kubus ABCDEFGH terdapat titik P yang terletak di tengah-tengah garis GH. Nah, kita perlu membuat garis GH menggunakan fungsi midpoint. Midpoint GH. Oke ya. Yang poin A, proyeksi garis AP terhadap bidang alas. Bidang alas adalah bidang ABCD. AP-nya perlu kita gambar terlebih dahulu. Oh ya, sorry, ini namanya masih I. Kita rename dulu menjadi P. Seperti itu ya. Nah, sekarang A gampang, sudah jelas ya proyeksi A apa. Kemudian proyeksi P. P ini apabila kita proyeksikan pada bidang ABCD, maka nanti jatuhnya di sini. Ya. Jadi kita buat garis tegak lurus dengan CD dan melalui P. Dan pasti titiknya nanti jatuhnya di tengah-tengah ya. Kalau kita lihat di sini kan pasti jatuhnya di tengah-tengah, karena P juga di tengah-tengah GH. Maka gampangnya kita bisa pakai midpoint juga, midpoint CD. Nah, kita ketemu garis I. Nah, garis I ini merupakan proyeksi P terhadap bidang ABCD. Kalau kita gambar garis PI-nya ya, ini pasti nanti tegak lurus. Kita lihat ya. Nah, ini tegak lurus dengan garis CD. Sudah, kemudian kita hubungkan kedua proyeksi dari masing-masing titik menjadi sebuah garis, yaitu garis AI. Kita lihat dari atas seperti ini. Pas ya, terproyeksikan dengan baik, dengan sempurna. Berarti yang A jawabannya proyeksi AP terhadap ABCD atau bidang alas adalah AI. Selanjutnya adalah proyeksi BP terhadap bidang BDHF. BP kita gambar terlebih dahulu. Seperti itu gambar BP. Kemudian BDHF-nya seperti ini. Nah, proyeksi B sudah jelas. Sekarang proyeksi P. Proyeksi P kita harus membuat garis yang tegak lurus dengan garis BH. Nah, kita buat garis yang tegak lurus dengan BH. Kira-kira seperti ini ya. Jadi BI ini tegak lurus B. Oh, HF ya. Jadi PI ini tegak lurus HF. Nah, maka proyeksi dari BP terhadap bidang BDHF adalah BI. Kita hubungkan B dengan I. Nah, ini merupakan proyeksinya. Seperti itu. Kalau kita lihat dari depan sini, maka tidak terlihat kan hasil proyeksinya, maka itu tandanya garis BP sudah terproyeksikan dengan benar. Berarti jawaban yang poin B adalah proyeksi BP terhadap BDHF adalah
Apa tadi? BE. Nah, itu tadi jawaban dari soal nomor 4. Itu tadi pembahasan kita tentang soal proyeksi pada dimensi 3. Nah, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya akhiri dan bye-bye.